Shalom. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah untuk jemaat yang sudah berkumpul di gereja ini, maupun yang beribadah secara online dari kediamannya masing-masing. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI, dengan tema Jadilah saksi akan kasih segala umat manusia, dari bacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita bersatu teduh sejenak. Saudaraku, sebagai gereja kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Ia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita. Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" juga ditujukan kepada kita semua. Pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus kembali haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, saya undang berdiri dan marilah kita puji nama Tuhan bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 228B ayat 1 dan 4, agungkan kuasa namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dan mengikuti peribadahan dalam memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengimani bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15, demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita naikkan pujian berkereta awan putih. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa bersama secara litani. Mari Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami memuji Engkau yang telah datang ke dunia sebagai pelayan kami bagi semua orang. Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela serta menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan demikian, Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja, kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah hidup ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kini baruilah kami dalam anugerah-Mu. Ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali, supaya seturut dengan rencana-Mu. Dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada di sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Kita naikkan pujian dari PKJ 199 ayat 1, duduk berdiri bersama.
Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang akan kita baca bersama dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Diundang bangkit berdiri. Dengarlah juga pemberitaan petunjuk hidup baru bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita baca bersama dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita naikkan pujian dengan rasa syukur, nyanyian malaikat nyaring bergema. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan diri. Kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya bersama-sama dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari ini kembali kami dapat berjumpa dengan saudara kami. Dan kami juga bersyukur kami tetap dapat mengikuti ibadah ini baik secara online di rumah kami masing-masing maupun kami yang datang ke gereja. Semua ini adalah karena anugerah Tuhan yang memampukan kami semua untuk dapat tetap mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena hari ini pun kami juga bersama-sama dapat mensyukuri toleransi yang ada di kehidupan bermasyarakat kami. Setelah tadi pagi saudara-saudara kami umat muslim merayakan dan beribadah dalam sholat Id, saat ini kami juga berkesempatan untuk kembali mendengar firman-Mu dalam memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik ini, dan biarlah kami semua siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ada 2 perikop yang akan kita baca dan kita renungkan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan yang melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, seringkali umat menemui kesulitan dalam memahami peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus. Padahal ini juga masih menjadi bagian dari proses dan tumbuh kembangnya iman umat Kristiani. Seringkali ibadah-ibadah yang dilakukan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga hanya dianggap sebagai liturgi biasa dan minim akan makna di dalamnya. Padahal kalau kita melihat dalam konteks liturgis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dapat dilihat sebagai penghubung antara peristiwa Paskah yang sudah kita lalui bersama, penghubung antara peristiwa Paskah dan peristiwa Pentakosta yang akan kita sama-sama hayati nanti di tanggal 23 Mei.
Jadi antara peristiwa kebangkitan Kristus dan peristiwa pencurahan Roh Kudus, inilah yang menjadi pemaknaan kembali di dalam iman kita sebagai umat Kristus. Hal ini juga sesuai dengan pandangan dalam Perjanjian Baru bahwa Kristus kembali kepada Bapanya, maka Ia mengirimkan Roh Kudus kepada umatnya untuk dapat memahami setiap peristiwa yang kita lalui bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam memaknai peristiwa kenaikan dan Pentakosta, itu pasti selalu terkait dengan peristiwa Paskah. Bahwa dengan kebangkitannya, Kristus telah dinyatakan secara baru melalui tubuh rohani, dan kelak Ia akan hadir kembali dalam rupa Roh Kudus, dan untuk itulah kita menerima kuasa untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dunia. Tetapi inilah yang juga menjadi kendala bagi para murid Tuhan, termasuk umat Tuhan, di mana pandangan mereka menjadi tertutup atau kurang dapat memahami kuasa Allah. Karena mereka, para murid, terbiasa memahami gurunya, Yesus, dengan perjumpaannya sehari-hari, secara fisik, secara jasmani. Maka saat ini ketika Yesus sudah kembali naik ke surga, mereka harus memahaminya secara mata hati juga, atau bisa disebut secara mata iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul menuliskan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah adanya percakapan antara Yesus dengan para murid-muridnya. Mereka diberikan narasi kembali, cerita kembali bagaimana Ia memperlihatkan dirinya setelah penderitaannya, dan bagaimana Ia telah membuktikan kehadirannya dengan tanda-tanda yang Ia nyatakan kepada para muridnya. Dan dalam masa itu bisa dikatakan Yesus tengah mempersiapkan para muridnya sebelum Ia pergi meninggalkan mereka. Ia juga mengingatkan kepada para muridnya untuk tetap berkumpul dulu di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa Roh Kudus dan menyebar untuk membawa kabar sukacita. Artinya mereka diminta untuk tidak buru-buru, jangan tergesa-gesa, persiapkan diri dengan baik dulu, pahami dulu bagaimana kehadiran Yesus mengubah kehidupan mereka. Mereka yang tadinya mengalami kedukacitaan karena kehilangan Kristus, kini mengalami kesukacitaan karena dapat berjumpa dengan Kristus kembali. Dan kelak mereka akan mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang diajukan para murid adalah, maukah Yesus memulihkan kerajaan Israel? Pertanyaan ini pertanyaan yang wajar saja ditanyakan oleh para murid, karena mereka memahami Yesus sebagai Mesias yang akan menjadi raja secara politik. Mereka memahami bahwa Yesus akan membebaskan, akan memimpin pasukan guna menyelamatkan dan memulihkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu, serta memimpin kembali Israel dalam masa kejayaannya. Tetapi pemahaman ini keliru, karena yang Yesus lakukan bukanlah menjadi seorang raja secara politik, tapi Dia hadir sebagai raja pembawa damai sejahtera. Jawaban Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid untuk mereka mengubah cara pandang mereka dan memahami dari sudut Yesus. Jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan para murid juga menunjukkan bahwa mereka akan menerima kuasa dalam ayat 8
tetapi kamu akan menerima kuasa. Dalam bahasa Yunaninya dibaca dunamis. Artinya mereka akan dipersiapkan dengan kemampuan, dengan talenta, dengan karya untuk membawa kabar sukacita tersebut. Kuasa di situ menunjukkan bagaimana mereka memiliki kemampuan yang khas sebagai para murid, bahwa mereka juga akan dimampukan untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Ini kalau misalnya kita kaitkan, kita baca dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Di sana juga dikatakan bagaimana mereka kelak akan menjadi saksi, akan menyatakan Yesus sebagai seorang raja dan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Sehingga pada saat itu murid yang tadinya merasa kecewa, merasa sedih, kembali dibangkitkan dalam semangat, kembali dikuatkan dalam imannya kepada Yesus Kristus, dan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus tentu saja membuat para murid menjadi terkejut, terheran, atau bahkan juga terpesona karena peristiwa ajaib kembali dinyatakan kepada mereka. Dan umumnya ketika seseorang merasa terheran, terpesona, terpaku, dia akan seperti menatap terkagum-kagum begitu ya. Akan melihat terus dan mensyukuri bahwa wow, luar biasa sekali saya bisa menyaksikan peristiwa ini. Seperti ketika Bapak Ibu mungkin pergi ke suatu tempat yang luar biasa indahnya, membuat Bapak Ibu tercengang dan mensyukuri Bapak Ibu dapat melihat peristiwa yang indah tersebut. Maka sepersekian detiklah kira-kira Bapak Ibu akan menatap situasi itu atau menatap pemandangan itu dengan kagumnya. Demikian juga yang dirasakan oleh para murid. Peristiwa ajaib itu kembali terjadi di depan mereka dan mereka terpukau, terpesona dengan peristiwa tersebut sampai-sampai mungkin cukup lama mereka melihat ke langit itu. Dan ada 2 orang berpakaian putih yang menegur mereka dan bertanya, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Kalimat itu seakan-akan mau menegur mereka untuk kembali hadapi situasimu di tengah dunia. Jangan hanya terpukau dengan peristiwa ajaib saja, tetapi engkau tidak mau melihat dengan sekelilingmu. Seperti ada lagunya juga dalam Kidung Jemaat atau pelengkap Kidung Jemaat ya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Seakan-akan 2 orang berpakaian putih itu mau menyadarkan para murid untuk jangan terpukau saja, jangan hanya terkagum-kagum saja, tapi engkau lupa dengan tugasmu sebagai seorang saksi. Untuk memperhatikan, melihat sekelilingmu dan membawa kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan sekitarmu. Perkataan 2 orang tersebut, "Mengapakah kamu terus berdiri melihat ke langit?" itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini. Apakah kehidupan keimanan kita hanya berhenti dengan menatap Yesus yang ke langit? Hanya berhenti dengan menatap peristiwa-peristiwa yang memukau keimanan kita saja. Wah, luar biasa Tuhan memulihkan keluarga saya. Luar biasa Tuhan berikan pekerjaan ini kepada saya. Luar biasa Tuhan mampukan saya untuk mengikuti Dia. Tuhan luar biasa karena sudah memulihkan kesehatan saya dan seterusnya. Apakah kerohanian kita hanya berhenti dengan terpukaunya kita terhadap perbuatan ajaibnya Yesus saja? Berhenti terpesona dengan ajaibnya
pengalaman luar biasa yang Tuhan hadirkan bagi kita? Atau kita mau juga melihat ke bawah, melihat ke sekeliling kita, bahwa disitulah tempat di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia. Sikap yang diinginkan oleh Kristus adalah ketika kita sudah melihat peristiwa ajaib tersebut, kita mau melihat ke bawah untuk membawa cerita kabar baik itu kepada sesama kita. Membawa cerita kebaikan Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya diam, terpesona dan terpukau, lalu menyimpan peristiwa itu hanya untuk menjadi milik kita sendiri. Maka saat ini kita mau diingatkan berhenti untuk melihat ke langit, atau maksudnya berhenti untuk terpukau saja dan tidak melakukan apa-apa. Berhenti untuk merasa seakan-akan kita sudah mendapatkan tempat yang terbaik bersama Tuhan. Berhenti seakan-akan bahwa kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa karena Tuhan, tetapi kita abai dengan situasi sosial di sekitar kita, di mana kita juga terpanggil untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Berhenti hanya untuk sekedar mengejar urusan-urusan surgawi. Mohon maaf, kerohaniannya dipupuk, dibina, dilatih dengan sangat baik, tetapi kehidupan sosialnya tidak diimbangi. Maka kita hanya terfokus kepada Tuhan Allah, tetapi cuek dan abai dengan persoalan-persoalan di sekitar kita. Saat itu Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, sebarkanlah kabar baik ini kepada setiap orang. Bukan hanya di Yerusalem dan di Yudea, tapi juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya pemberitaan Injil itu tidak dibatasi oleh tempat, situasi, atau keadaan. Tapi pekabaran Injil itu terus dapat kita lakukan kepada setiap pelosok bumi ini, melalui tutur kata, sikap, pikiran, dan perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dilihat dengan mata iman sebagai peristiwa adanya tugas panggilan bagi kita menjadi saksi di tengah kehidupan ini. Tugas kesaksian ini dapat diwujudkan dengan menunjukkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Terlebih pada saat ini dalam masa pandemi, kita diajak untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial kita. Tetapi bukan hanya saat ini saja, kita juga diajak untuk melihat bahwa kelak situasi pandemi ini akan berakhir dan setiap orang akan memulihkan kembali dirinya, maka kita juga perlu terlibat untuk peduli kepada mereka-mereka yang tengah memulihkan kondisi-kondisi mereka. Melalui peristiwa kenaikan ini, kita diajak untuk terus berani membawa kabar baik kepada setiap orang. Maka yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita terus menjadi dampak, menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bersaksi tentang Tuhan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya berhenti pada kekaguman kita atas peristiwa kenaikannya. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya memampukan kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kita. Misalnya saja, baik secara pribadi ataupun gereja, kita mulai memikirkan program-program atau hal-hal yang bisa berkaitan dengan bagaimana pelayanan-pelayanan kita menyentuh kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan dalam masa pandemi ini. Seperti masalah psikososial pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri situasi pandemi ini menyerang semua orang. Tidak terbebas satupun dari kita yang tidak mengalami dampak dari pandemi ini. Akhirnya kesehatan mental banyak yang dibicarakan. Bagaimana orang akhirnya menjadi depresi,
menjadi stres dalam menghadapi situasi ini. Banyak webinar-webinar yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Layanan-layanan konseling juga dibuka untuk setiap umat dapat terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi semua itu juga membutuhkan uluran tangan kita semua sebagai satu jemaat persekutuan Tuhan. Tentu kita masih ingat khotbah Pendeta Anwar Chen pada hari Minggu kemarin. Kita diingatkan untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Sahabat yang mau menerima kehadiran setiap orang dengan tangan terbuka. Menerima lebih dan kurangnya. Sahabat yang juga mau mengangkat. Sahabat yang juga mau menopang. Sahabat yang mau bergandengan tangan, berjalan bersama-sama. Layaknya Yesus yang menemani 2 orang muridnya kembali ke Emmaus. Yesus hanya berjalan mendengarkan percakapan mereka, menguatkan dan menenangkan mereka. Saat ini kita pun juga terpanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan, menjadi seorang sahabat yang baik di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bersama-sama kita akan dengarkan persembahan pujian dari Saudara Betran. Dipersilakan. Kasih
ada batasnya. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh merasakan suasana yang sangat baik, sangat indah. Belum pernah terjadi yang kami rasakan saat ini adalah di hari ini kami bersama-sama menghayati kenaikan hari Tuhan Yesus dan umat Muslim mensyukuri Hari Raya Idul Fitri. Semua ini terjadi adalah karena campur tangan Tuhan untuk kami saling diingatkan bahwa kami semua adalah sama di mata Tuhan dan kami semua diajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti firman yang sudah kami dengar bersama, untuk kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini, untuk membawa kabar baik, membawa berita damai sejahtera, dan juga menjadi sahabat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bersyukur semua itu Tuhan ingatkan kembali di hari ini, melalui peristiwa 2 hari raya ini, dan juga melalui firman-Mu. Kiranya kami semua dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa, bersyukur Tuhan untuk ibadah saat ini yang boleh berjalan baik dan lancar. Kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah hari ini, dan untuk jemaat Tuhan yang turut hadir baik dari rumah maupun yang ke gereja. Kami juga saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa bagi Ompung Yosiboru, bagi Bapak Parbuntian Purba, bagi Ibu Esna Sihotang, bagi Ibu Tiani Borumanurung, bagi Ibu Suratinah, bagi Ibu Nora Mamahit yang saat ini menjalani masa perawatan di Eka Hospital, Ompung Natania Doli, Ibu Tianggur Borumanurung, Ompung Daril Boru, Bapak Joni Mandali, dan Ibu Kadijah. Dan masih ada orang tua kami yang belum dapat kami sebutkan namanya. Kiranya Engkau senantiasa memulihkan, memberikan sukacita, kesehatan kepada orang tua kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang juga mungkin belum kami ketahui saat ini dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga akan memulihkan mereka dan memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan sehabis bencana alam.
Tuhan kiranya berikan kekuatan untuk mereka dapat memulihkan kondisi mereka. Dan untuk setiap saudara-saudara kami yang masih terus hadir untuk memberikan bantuan, Tuhan juga kiranya berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap kaum lansia, para duda, janda, dan yatim piatu, agar Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, dan memampukan mereka untuk tetap dapat mensyukuri dan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam diri mereka. Bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, agar senantiasa diberikan sukacita dan kesehatan. Juga bagi Ibu Fitria Leni Asih Manihuruk dalam masa persiapannya untuk melahirkan. Tuhan yang akan memampukan keluarga dan juga secara khusus Ibu Leni untuk dapat mempersiapkan dirinya menjelang masa persalinan. Juga kami berdoa bagi anak-anak yang tengah mempersiapkan ujian tingkat akhir dan bagi mereka yang mencari lembaga pendidikan ataupun mereka yang tengah mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan kiranya yang turut campur, menopang, dan memberkati kehidupan mereka. Bagi program gereja Pauk Citra Grand, kiranya juga dapat dijalankan dengan baik dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja, Tuhan kiranya perlengkapi mereka dengan kesukacitaan dan ketulusan hati dalam melayani Tuhan. Berkati juga rencana pembangunan gereja Pauk yang kedua, agar semua itu boleh dimudahkan, dilancarkan dalam proses-prosesnya. Kami juga masih terus berdoa bagi para penderita COVID-19 dan keluarga, serta pelaksanaan vaksin kepada setiap masyarakat yang masih terus dilangsungkan, agar semuanya itu boleh menjadi jalan cara yang terbaik yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Juga bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami dalam memimpin, mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Dan bagi tim penanganan pandemi COVID, kiranya juga Tuhan perlengkapi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa agar situasi bangsa Indonesia kembali pulih setelah kami hampir menjalani setahun lebih penyesuaian terhadap kondisi pandemi ini, namun kiranya Tuhan juga yang akan menopang dan menolong kami agar kami dapat kembali memasuki era yang baru, era yang terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat dalam tutur kata, perbuatan, sikap kami terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jikalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, Tuhan kiranya yang akan menyertai kami senantiasa. Inilah seru dan doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh doa dan harapan kami, dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan,
Mohon perhatian untuk hal-hal berikut ini. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat disampaikan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Nyatakanlah syukurmu melalui persembahan syukur ini sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13-14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bernyanyi dari PKJ 150 ayat 1, Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur yang telah kita kumpulkan ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doanya. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gerejamu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Amin. Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit,
lalu tidak melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seraya kita terus ada dalam pengharapan dan penantian kedatangan Kristus kembali kelak sebagai Raja atas kita semua. Bekerjalah selagi hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran, dan keadilan, serta damai sejahtera di dalam hidup ini. Kita naikkan pujian, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbagi manusia, serta berikan kehidupan Yesus diberi. Bukalah hatimu, terima Dia. Yesus Tuhan, hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terbagi manusia, serta berikan amatilah dalam Yesus diberi. Kini terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, perangkai muka mimbar, Ibu Evita Sukmawati dan Ibu Julia Stuti, petugas multimedia, petugas sound system, tim IT, dan seluruh pelayan lain yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Sehubungan dengan Jumat tanggal 14 Mei merupakan tanggal merah, maka kantor dan kegiatan administrasi gereja juga tutup dan akan dibuka kembali pada Sabtu 15 Mei 2021. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.